Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat Sobat Lin Whitening dimanapun berada. Oke, Bim akan lanjutkan cerita Yechen-nya. Tapi seperti biasa, bantu tekan tombol like dan berkomentar juga. Terima kasih sesudah dan sebelumnya. Oke, mari kita lanjutkan saja ceritanya. Jangan lupa tekan tombol like biar Mimin tambah semangat uploadnya. Terima kasih. Bab 2001 sampai bab 2005. Kata-kata pendek Yechen benar-benar mengejutkan Claudia. Dia tanpa sadar menutupi bekas luka di wajahnya dan berseru, "Kamu, bagaimana kamu melihatnya?" Yechen berkata dengan tenang, "Meskipun bekas lukamu sangat nyata, itu hanya efek visual. Jika itu nyata bekas luka, itu masih merupakan bagian dari jaringan tubuhmu. Dengan kata lain, bekas luka yang asli masih hidup. Tidak peduli seberapa realistis bekas luka palsu itu hanyalah sejenis bahan." Penjelasan Yechen membuat Claudius tidak mengerti. Dia bisa mengerti bahwa bekas luka itu palsu, tapi dia tidak mengerti bagaimana Yechen bisa mengetahuinya. Bagi Yechen, kemampuan merasakan energi spiritual jauh melebihi penglihatan. Ketika dia melihat Claudia untuk pertama kalinya, dia menemukan bahwa bekas luka Claudia sama sekali tidak bernyawa. Sama seperti betapa realistisnya bunga tiruan, mereka hanya terlihat persis sama, tetapi tidak dapat mereproduksi vitalitas bunga asli itu sendiri. Dari titik ini saja, Yechen tahu bahwa bekas luka di wajahnya pasti palsu. Pada saat itulah dia menyimpulkan ada yang tidak beres dengan Claudia. Namun, dia masih belum tahu apa niat Claudia sekuat tenaga memanggilnya ke Kanada. Jadi, dia bertanya, "Claudia, saya harap Anda dapat memberitahu saya dengan jujur, bahaya apa yang dialami Xiaofen?" Claudia ragu-ragu sejenak dan berkata, "Saudari Xiaofen telah diambil alih oleh seorang Italia di Vancouver. Kelompok kriminalnya adalah menargetkannya. Jika Anda tidak membawanya keluar dari Kanada, Guo Lei dan yang lainnya akan segera menyerang Sister Xiaofen." Yechen mengerutkan kening dan bertanya, "Xiaofen hanyalah seorang gadis Tionghoa yang menjalankan toko serba ada. Dia tidak memiliki latar belakang. Dia tidak punya banyak properti. Jadi mengapa kelompok kriminal mengincarnya? Apakah mereka mencoba menculiknya untuk mendapatkan uang tebusan?" "Tidak," Claudia berkata dengan sangat serius. "Mereka jauh lebih jahat daripada penculikan dan tebusan." Pada titik ini, Claudia melanjutkan, "Di wilayah abu-abu Eropa dan Amerika, industri yang paling menguntungkan adalah pengedar narkoba dan perempuan, terutama perempuan, karena di dunia bawah tanah ini, perempuan adalah tambang emas tanpa biaya. Mereka akan menculik wanita muda dan cantik, menyelundupkannya ke luar negeri dan menjualnya di Eropa atau Amerika. Wanita cantik dan lugu biasanya akan dipilih dan dikemas dan dikirim ke pelelangan di dunia bawah tanah, dengan harga transaksi berkisar dari mungkin melebihi $1 juta atau bahkan lebih. Dan para wanita yang berpenampilan biasa-biasa saja atau tidak lagi memenuhi syarat untuk dilelang akan dijual ke geng-geng Aljazair yang beroperasi di Eropa. Akhiran seperti ini biasanya hanya memiliki satu hasil, yaitu, mereka di bawah pemaksaan. Dia terus terlibat dalam perdagangan kulit kotor semacam itu, dan menjadi alat penghasil uang sepanjang hidupnya, sampai dia kehilangan nilainya dan dibunuh dan dibuang. Awalnya, kelompok Italia juga melakukannya hal-hal jahat seperti itu. Nanti, ayah saya setelah mengambil alih, atas saran ibu saya, hal semacam ini benar-benar dihentikan. Tetapi dalam beberapa tahun terakhir, grup Italia di Vancouver belum melakukan saat yang tepat. Dalam beberapa tahun terakhir, kekuatan Asia telah meningkat di Kanada. Dengan sangat cepat, kelompok Tiongkok, kelompok Vietnam, dan kelompok Korea terus berkembang. Amerika semakin memperhatikan tempat ini, dan wilayah kelompok Italia terus menyusut. Jadi semua pendapatan anjlok. Guo Lei selalu menyarankan ayah saya bekerja sama dengan beberapa kelompok besar Eropa dan Amerika dalam bisnis populasi manusia. Dia menculik gadis-gadis dari Kanada, terutama turis, imigran baru, atau penumpang gelap, dan kemudian menyelundupkannya mereka ke luar negeri dan menyerahkannya kepada kelompok besar Eropa dan Amerika untuk didistribusikan, hampir tanpa biaya, yang bisa menghasilkan setidaknya ratusan juta dolar setahun, tetapi ayah saya tidak pernah setuju. Itu juga karena tentang hal ini aku menaruh dendam pada mereka. Setelah ayahku terbunuh,
Mereka memulai kembali bisnis ini. Baru-baru ini, para remaja putri sering muncul di dan sekitar Vancouver. Ada lebih dari 20 kasus hilang hanya dalam 2 bulan, tapi lebih dari setengah dari mereka adalah penumpang gelap. Jadi polisi Vancouver menutup mata. Ye Chen tidak bisa menahan perasaan biru ketika dia mendengar ini. Bangkitlah dengan keras. Ia tidak meragukan kebenaran perkataan Claudia, karena dunia tidak akan pernah sedamai dan sebaik orang biasa. Meskipun perekonomian Eropa dan Amerika Serikat sangat maju, dunia bawah tanah di Eropa dan Amerika Serikat adalah salah satu tempat paling kotor di dunia. Dan Claudia sendiri adalah putri dari mantan pemimpin mafia, jadi dia pasti sudah mendengar tentang hal tersebut. Yang paling membuatnya marah adalah anggota geng yang kuat ini menghasilkan keuntungan besar dengan menjual wanita. Ini benar-benar merupakan kebiadaban bagi manusia dan dewa. Jadi, dia menahan amarahnya dan bertanya pada Claudia, "Lalu bagaimana kamu tahu bahwa Guo Lei akan menyerang Xiao Fen?" Claudia mengeluarkan senter seperti lipstik dari sakunya dan berkata, ini semacam senter cahaya ungu dengan panjang gelombang tertentu. Berbeda dengan panjang gelombang cahaya ungu yang digunakan untuk pendeteksian uang kertas pada umumnya, dan tidak mudah untuk dibeli di pasaran, senter cahaya ungu jenis ini dipasangkan dengan ramuan khusus, yang hanya akan mendeteksi cahaya ungu dari panjang gelombang ini. Setelah memilih target, mereka akan menggunakan ramuan ini untuk menggambar tanda tertentu di pintu rumah target yang dipilih. Ini adalah aturan yang dibuat antara beberapa geng untuk menghindari perkelahian satu sama lain. Mereka menetapkan batas atas batas jumlah tag terbanyak dari geng yang sama dalam waktu yang sama. Jika ada tag dari geng tertentu di depan pintu rumah tangga tertentu, dan jumlah tag berada dalam batas atas geng tersebut, itu membuktikan bahwa geng tersebut telah memilih geng ini. Keluarga adalah target serangan dan mereka memilih tindakan mereka. Kemudian geng lain tidak dapat lagi mengambil keuntungan dari keluarga ini. Pada titik ini, Claudia memandang Ye Chen dan berkata, pada hari saya mengirim kamu pesan teksnya, itu aku. Ini pertama kalinya aku menemukan tanda yang ditinggalkan oleh Guo Lei dan yang lainnya di pintu rumah Bibi Li. Ye Chen bertanya lagi, lalu mengapa kamu menghubungiku? Claudia menjelaskan, karena Sister Xiao Fen paling sering menyebutmu. Di matanya, kamu maha kuasa. Jadi aku diam-diam menggunakan ponselnya untuk menemukan nomor teleponmu dan ingin memintamu membantunya. Ye Chen mengangguk sedikit dan bertanya, apakah kamu pernah berbicara dengan Xiao Fen mengatakan ini? Tidak, Claudia menggelengkan kepalanya dan berkata dengan serius. Orang-orang Guo Lei telah mengincarnya. Alasan mengapa mereka belum mengambil tindakan adalah karena mereka belum menemukan waktu yang tepat namun, jika dia meninggalkan Vancouver sendirian saat ini, itu hanya akan mempercepat tindakan pihak lain. Jadi saya telah mengikuti Sister Xiao Fen selama 2 hari terakhir. Saya menggunakan panggilan telepon anonim untuk melaporkan polisi palsu beberapa kali di malam hari, menarik mobil patroli polisi, yang dianggap penundaan, pihak lain selama beberapa hari. Tapi ini bukan solusi jangka panjang. Ye Chen mengerutkan kening, memikirkan kembali apa yang dikatakan Guo Lei kepada Li Xiao Fen tadi, dan bertanya, menurutmu, Guo Lei akan menyerang Xiao Fen malam ini? Claudia berkata, Guo Lei memiliki ketertarikan seperti itu pada Sister Xiao Fen. Dia telah mencoba membujuk Sister Xiao Fen untuk menerima pengejarannya. Dia datang ke sini sekali atau 2 kali setiap hari akhir-akhir ini. Tetapi Sister Xiao Fen tidak pernah setuju. Menurut pendapat saya, pengertian dan kesabarannya seharusnya hampir habis. Setelah mendengar ini, Ye Chen mengangguk sedikit. Tampaknya perbuatan baik Li Xiao Fen kepada Claudia masih menuai hasil yang baik untuknya. Jika Claudia tidak menemukan cara lindungi dia dengan hati-hati, takut dia akan diculik oleh pihak lain bahkan sebelum dia bisa menunggu dia datang. Memikirkan hal ini, Ye Chen memandang Claudia dan berkata dengan serius, terima kasih, Claudia. Jika bukan karena kamu, Xiao Fen mungkin akan mengalami sesuatu yang tidak terduga. Claudia berkata dengan serius, jika bukan karena Bibi Li dan kakak Xiao Fen menerimaku, aku khawatir aku tidak punya tempat tinggal tetap sekarang. Ye Chen melihat bekas luka palsu di wajahnya dan bertanya, alasan mengapa kamu berpura-pura dibakar adalah karena kamu khawatir akan dibakar oleh mereka. Awasi aku.
Iya. Claudia mengangguk dan berkata, lagi pula, bukan hanya Guo Lei dan keluarganya yang melakukan hal semacam ini di Vancouver. Ada juga beberapa geng lain yang melakukan bisnis yang sama. Saya yakin Guo Lei mereka tidak akan melakukan apapun kepadaku. Tetapi mereka tidak dapat menjamin bahwa geng lain tidak akan melakukan apapun kepadaku. Jadi lebih aman untuk berpura-pura seperti ini. Lagi pula, tidak ada yang akan tertarik pada wanita dengan separuh wajahnya terbakar parah. Saat dia mengatakan ini, dia merasa sedikit. Dia dengan cemas berkata kepada Ye Chen, Tuan Ye, bawa Sister Xiaofen ke bandara saat hari masih gelap. Selama Anda membawanya keluar dari Kanada, Guo Lei dan yang lainnya tidak akan bisa melakukan apapun padanya. Ye Chen berkata, dia menggelengkan kepalanya sambil mencibir dan bertanya padanya, berapa banyak orang di grup Italia ini? Claudia berkata, ada begitu banyak dari mereka, setidaknya 7 atau 800, kamu tidak bisa mengalahkan mereka sendirian. Ye Chen bersenandung. Dia tertawa dan berkata dengan tenang, 7 atau 800, lebih sedikit itu sedikit lebih sedikit, tapi itu lebih baik daripada tidak sama sekali. Claudia mengira Ye Chen tidak mengerti apa yang dia katakan, jadi dia buru-buru mengulanginya lagi dan berkata, Tuan Ye, yang saya katakan adalah setidaknya ada 7 atau 800 dari mereka. Ini masih yang paling konservatif perkiraan. Jika beberapa dari mereka memiliki nepotisme, mungkin juga mencakup lebih dari 1000 orang. Ye Chen mengangguk dan berkata, jika kita bisa mengumpulkan 1000 orang, itu akan berguna. Claudia buru-buru berkata, Tuan Ye, jelas tidak mungkin bagi Anda untuk menangani mereka sendirian, dan mereka akan agak terkendali di siang hari. Jika Anda membawa pergi Suster Xiaofen, mereka seharusnya tidak berani bertindak sembarangan. Selama mereka tiba di bandara, mereka akan dapat melarikan diri. Jika kita benar-benar menunggu sampai malam, kita tidak akan bisa pergi bahkan jika kita ingin. Ye Chen tersenyum sedikit dan berkata dengan santai, tidak apa-apa, aku tidak melakukannya ingin membawanya pergi. Pergi itu mudah, tapi tidak masuk akal. Mengapa keluargamu harus ada orang jahat di dekatmu? Tapi pada akhirnya mereka ingin kamu meninggalkan rumah dan kariermu lalu melarikan diri. Ini bukan cara kami orang Tionghoa berperilaku. Cara kami orang Tionghoa berperilaku adalah saya tidak akan menyinggung orang lain kecuali mereka menyinggung saya. Jika seseorang menyinggung saya akan menyinggung mereka. Claudia merasa dia tidak memiliki cukup kekuatan otak. Alasan mengapa dia menceritakan rahasia terdalamnya adalah untuk membujuk Ye Chen agar membawa Li Xiaofen pergi secepat mungkin. Meskipun metode Guo Lei kejam, tidak ada gunanya setelah meninggalkan Kanada. Tapi bagaimana dia bisa membayangkan bahwa Ye Chen tidak hanya menolak mendengarkan nasihat, tetapi sebenarnya ingin bertarung dengan mereka. Jadi, dia berkata dengan penuh semangat, Tuan Ye, saya mengerti apa yang Anda katakan. Tetapi terkadang dunia ini tidak masuk akal. Mereka memiliki banyak orang dan kejam dalam metode mereka. Bagaimana Anda bisa melakukannya sendiri, untuk melindungi saudari Xiaofen? Ye Chen berkata dengan ringan, jangan khawatir, Xiaofen adalah saudara perempuanku, aku akan melindunginya. Terlebih lagi, toko serba ada ini juga merupakan kerja kerasnya. Jadi aku, sebagai kakak laki-laki, tentu saja akan melakukan hal yang sama. Lindungi dia dengan baik. Sebagai untuk ratusan atau ribuan kelompok Italia yang Anda sebutkan, saya juga akan menangani mereka semua. Mereka seperti sekelompok parasit. Mereka menjijikkan, hancurkan saja mereka semua. Claudia tercengang ketika mendengar ini. Dia tidak tahu keyakinan apa yang dimiliki Ye Chen hingga datang jauh-jauh ke Kanada untuk mengucapkan kata-kata tidak setuju seperti itu. Dia bahkan tidak mengerti bahwa geng-geng ini adalah kanker yang telah berkembang biak selama beberapa dekade atau ratusan tahun di Kanada. Bahkan di Eropa dan Amerika, tidak ada yang bisa memberantas mereka. Dari mana Ye Chen mendapatkan kepercayaan diri? Melihat Claudia sedikit terkejut, Ye Chen bertanya padanya, Claudia, apa rencanamu di masa depan? Claudia sedikit terkejut, ragu-ragu sejenak, lalu berkata dengan canggung, aku tidak tahu. Jika saya memiliki kesempatan untuk membalaskan dendam orang tua dan 2 adik laki-laki saya, maka saya akan terus belajar di tempat di mana tidak ada yang mengenal saya. Ye Chen bertanya padanya, kamu tidak pernah berpikir untuk mewarisi jubah ayahmu?
Tanya Claudia terkejut, Anda bermaksud mengambil alih grup Italia? Iya. Ye Chen mengangguk dan berkata, apakah Anda pernah memikirkannya? Tidak. Claudia menggelengkan kepalanya dan berkata dengan serius. Selain dari balas dendam, aku tidak ingin ada hubungannya dengan orang-orang sampah ini dalam hidupku. Ye Chen tersenyum sedikit, kalau begitu aku tidak perlu khawatir. Setelah itu, Ye Chen bertanya lagi, ngomong-ngomong, kapan orang-orang ini biasanya mengambil tindakan? Claudia belum mengerti apa yang dimaksud Ye Chen ketika dia mengatakan dia tidak khawatir. Ketika dia tiba-tiba mendengar pertanyaan Ye Chen, dia buru-buru berkata, pasti di malam hari, dan di tengah malam, mereka biasanya menyelinap ke rumah orang yang dituju di pagi hari, membius semua orang, lalu membawa pergi orang yang dituju. Jika ada perlawanan, mereka akan membunuh dan membungkam mereka. Ye Chen menambahkan pertanyaan. Apa terjadi setelah seseorang diculik? Kemana dia akan dikirim? Claudia berpikir sejenak dan berkata, sepertinya dikirim ke pelabuhan bersama-sama. Mereka akan mengangkut sekelompok orang ke laut lepas. Bagaimana prosesnya setelah itu? Aku tidak yakin. Oke. Ye Chen mengangguk dan berkata dengan emosi. Meskipun untuk sementara aman di siang hari, sepertinya tidak banyak waktu tersisa. Setelah itu, Ye Chen bertanya lagi, selain melakukan hal-hal jahat ini, apa lagi yang dilakukan geng? Claudia berkata, selain itu, mereka juga mengoperasikan beberapa bar, hotel, dan banyak tempat dengan layanan sampingan. Selain itu, mereka juga telah membuka beberapa kasino bawah tanah. Ye Chen mengangguk dan bertanya padanya, jika saya ingin bermain di kasino mereka, siapa yang harus saya hubungi? Claudia bertanya dengan canggung, Tuan Ye, Anda tidak bercanda dengan saya. Kamu Chen tersenyum dan berkata, tentu saja tidak. Claudia mengira Ye Chen menargetkan kasino pihak lain dan berkata dengan serius. Kasino adalah penghasilan utama mereka. Salah satu sumbernya adalah ada banyak orang yang menjaganya, dan mereka dipersenjatai dengan peluru tajam untuk mencegah gangster mengambil keuntungan dari gangster. Anda tidak boleh mengambil risiko di sana. Ye Chen melambaikan tangannya, saya tidak punya niat lain. Saya hanya ingin ayo main beberapa permainan dan kehilangan sejumlah uang kepada mereka. Saat dia mengatakan itu, Ye Chen hanya bisa menghela nafas. Kanada sangat jauh, butuh waktu bagiku untuk memobilisasi pasukanku. Jika aku bisa menunda mereka selama sehari, aku bisa lebih sukses, lebih banyak waktu untuk bersiap. Claudia berpikir sejenak dan berkata, jika Anda benar-benar ingin memainkan dua permainan, saya bisa bertanya kepada Guo Lei. Dia ingin sekali menemukan lebih banyak orang untuk memainkan dua permainan di kasino mereka. Ye Chen menjentikkan jarinya dan berkata sambil tersenyum, cantik, tunggu saja aku akan menelepon. Setelah itu, Ye Chen berbalik dan berjalan keluar dari toko serba ada. Li Xiaofen sedang memegang sepotong buah panekuk dan berdiri di depan pintu menunggu dengan cemas. Melihat Ye Chen keluar, dia buru-buru melangkah maju dan bertanya dengan prihatin, Saudara Ye Chen, bagaimana obrolanmu dengan Claudia? Ye Chen tersenyum dan berkata, hampir selesai. Di mana buah pancake yang saya inginkan? Li Xiaofen mengangkat tangannya dan menyerahkan kantong makanan kepada Ye Chen. Ini sudah selesai. Saudara Ye Chen, bisakah kamu membantu Claudia? Ye Chen mengangguk dan berkata dengan ringan, tentu saja ya. Apakah ini hal kecil yang menjadi masalah besar, saudaramu Ye Chen? Ketika Li Xiaofen mendengar ini, dia segera menjadi bersemangat, memeluk Ye Chen dan berkata dengan penuh semangat, bagus sekali, saudara Ye Chen. Ye Chen menepuk punggungnya dan berkata sambil tersenyum, kamu masuk ke dalam dan lakukan pekerjaanmu dulu, aku akan menelepon. Oke, Li Xiaofen mengangguk dan segera kembali ke toko serba ada dengan gembira. Ye Chen mengeluarkan buah pancake dari tasnya dan menggigitnya, lalu mengeluarkan ponselnya dan menelepon Wan Pojun. Begitu panggilan telepon masuk, Wan Pojun di sana segera berkata, Tuan Ye, 20 tentara wanita yang dikirim ke Amerika Serikat oleh bawahan saya pergi 3 jam yang lalu. Selain itu, saya mengirim tim khusus yang terdiri dari 20 orang. Tim aksi telah berangkat ke Kanada dan diperkirakan tiba dalam 10 jam jika Anda membutuhkan seseorang di Kanada. Ye Chen tidak bisa tidak memuji. Pojun,
Saya tidak berharap Anda begitu teliti dalam pekerjaanmu. Wan Po Jun berkata dengan tergesa-gesa, Tuan Ye, inilah yang harus dilakukan bawahan. Ye Chen tersenyum tipis dan berkata, Istana Wanlong sedang membangun markas sekarang, jadi pasti ada kekurangan tenaga kerja, kan? Wan Po Jun berkata, sejujurnya, Tuan Ye, keseluruhan beban kerja membangun pangkalan permanen sangat berat. Selain menjalankan misi dan berlibur, para prajurit juga harus berlatih. Jadi saya tidak bisa memobilisasi terlalu banyak tentara. Memang ada kekurangan tenaga kerja untuk berpartisipasi dalam proyek konstruksi. Ye Chen berkata, kebetulan saya baru saja menemukan 7 atau 800 pekerja berkualitas tinggi di Kanada. Saya berencana mencari peluang untuk buat las sepanci dan kirimkan kepadamu. Mendengar kata-kata Ye Chen, Wan Po Jun buru-buru bertanya, Tuan Ye, apakah Anda akan menyerang suatu organisasi? Iya. Ye Chen tidak menyembunyikan apapun, dan berkata dengan tenang, ada sekelompok kecil yang melakukan kejahatan dan aku ingin mereka menyekop semuanya, tapi tidak pantas membunuh mereka semua. Mengapa tidak mengirimmu bekerja sebagai buruh lepas, dengan puluhan ribu tentara yang menjaga Istana Wanlong, mereka bahkan tidak akan pernah berpikir untuk kehabisan tenaga. Kehidupan ini, Wan Po Jun segera berkata, Tuan Ye, apakah Anda memerlukan bawahan Anda untuk bekerja sama? Ye Chen berpikir sejenak dan berkata, jika perlu, Anda dapat mengatur sekelompok tentara lain untuk datang. Itu adalah yang terbaik adalah memiliki lebih banyak orang, sekitar 200 orang, setelah 30 jam, akan tiba di Vancouver sebelum besok malam. Wan Po Jun berkata, tidak masalah, Tuan Ye, 30 jam sudah cukup. Saya akan mengatur tenaga dan biarkan mereka berangkat sesegera mungkin. Oke. Ye Chen berkata dengan puas, itu saja, saya akan berkomunikasi dengan Anda jika perlu. Setelah mengatakan itu, Ye Chen menutup telepon Wan Po Jun dan memanggil He Ziqiu yang berada jauh di Tiongkok. Saat ini, baru pagi waktu Tiongkok, He Ziqiu menerima telepon dari Ye Chen dan segera bertanya dengan hormat, Tuan Ye, Anda menelepon saya pagi-pagi sekali. Apakah Anda punya instruksi? Ye Chen langsung ke pokok permasalahan dan berkata, Ziqiu, tolong bantu saya melihat apakah ada kapal kargo yang cocok di pelabuhan Vancouver ini. Harganya tidak boleh terlalu mahal, sekitar 10 hingga 20 juta dolar AS. Sebaiknya bisa diperdagangkan kapan saja. Anda dapat membantu saya menemukannya sesegera mungkin dan membelinya langsung atas nama saya. Ayo. Meskipun He Ziqiu tidak mengetahui alasannya, dia langsung setuju dan berkata, jangan khawatir, Tuan Ye, saya akan membuat pengaturannya sekarang. Kapal bekas mudah ditemukan, dan Anda akan segera dapat menemukan kapal yang cocok. Oke, Ye Chen berkata, beritahu saya. Jika ada kemajuan, setelah itu, dia menutup telepon dan berjalan kembali ke toko serba ada sambil tersenyum. Saat ini, Li Xiaofan masih belum tahu apa yang baru saja dibicarakan Ye Chen dan Claudia. Apalagi dia sebenarnya dalam bahaya, jadi dia masih tenggelam dalam kegembiraan atas kesediaan Ye Chen untuk membantu Claudia membalas dendam. Li Xiaofan tahu betul bahwa dengan kekuatan dan latar belakang Ye Chen, tidak masalah berurusan dengan kelompok kecil Italia seperti itu. Tapi Claudia sedikit khawatir, yang paling dia takuti adalah Ye Chen bersikeras untuk bertindak sebagai pahlawan. Jika keadaan menjadi tidak terkendali, itu tidak hanya akan merugikannya, tetapi juga Li Xiaofan. Oleh karena itu, dia ingin mencari kesempatan untuk membujuk Ye Chen agar meninggalkan Kanada bersama Li Xiaofan sesegera mungkin. Tapi yang tidak dia duga adalah kata-kata pertama Ye Chen ketika dia masuk adalah mengatakan langsung kepadanya, Claudia, panggil Guo Lei itu dan katakan padanya bahwa tanganku gatal dan aku ingin bermain dengannya. Angkat aku di rumah Bibi Li pada jam 9 malam ini. Claudia bertanya dengan ekspresi terkejut, jam 9 malam, di mana Sister Xiaofan? Ye Chen tersenyum dan berkata, tentu saja kamu ikut denganku. Li Xiaofan bingung ketika mendengar ini, dan bertanya dengan bingung, Saudara Ye Chen, kamu ingin bermain apa? Mengapa kamu mencari Guo Lei itu? Ye Chen tersenyum dan berkata, bukankah mereka menjalankan kasino? Saya ingin pergi dan memainkan 2 permainan. Nah, kemalasan adalah kemalasan. Li Xiaofan bertanya dengan ragu, Saudara Ye Chen,
Kapan Anda menjadi terobsesi dengan perjudian? Tidak, Ye Chen tersenyum dan berkata, saya tidak ingin mengetahui seperti apa mereka sebenarnya. Kalau begitu kamu ikut denganku. Li Xiaofen tiba-tiba mengerti, mengangguk cepat dan berkata, oke, kalau begitu aku akan pergi bersamamu. Claudia sangat gugup. Dia tidak menyangka bahwa Ye Chen tidak hanya akan dikelola oleh Guo Lei saat berjudi di kasino. Kamu bahkan harus membawa Li Xiaofen bersamamu. Bukankah itu berarti kamu adalah seekor domba yang memasuki mulut harimau? Ye Chen juga tahu apa yang dia khawatirkan. Jadi dia tersenyum dan berkata, Claudia, saya pergi ke kasino mereka untuk berjudi, dan saya kembali ke sini sendirian dengan niat yang sama. Terkadang, tempat paling berbahaya adalah yang paling berbahaya. Aman. Claudia tiba-tiba sadar. Jadi dia tidak lagi ragu-ragu, mengangguk dan berkata, kalau begitu aku akan meneleponnya sekarang. Pada saat ini, lantai bawah tanah sebuah restoran Italia di George Street. Guo Lei sedang duduk di depan meja besar, secara pribadi mengawasi beberapa bawahannya menggunakan 2 detektor uang kertas untuk menghitung uang. Kelompok mereka harus membayar bawahannya seminggu sekali, dan malam ini adalah hari untuk membayar mereka. Kebanyakan anggota yang aktif di grup ini adalah tipe orang yang mabuk-mabukan dan tidak menyimpan uang sampai besok. Setelah mendapat uang, mereka langsung menghambur-hamburkan semuanya, lalu menunggu gaji berikutnya. Seluruh kelompok berjumlah lebih dari 700 orang, dan gaji mingguan rata-rata per orang tidak kurang dari $1.000 Kanada per minggu, sehingga biaya gaji mingguan mencapai hampir $1 juta Kanada. Melihat sejumlah besar uang tunai dimasukkan ke dalam amplop kecil, dia tidak bisa menahan perasaan pusing dan bergumam pada dirinya sendiri, bagaimana bisa bawahan nomor 700 ini hanya lebih dari 700 lembar, dengan daging makan mulut. Setelah itu, dia bertanya kepada salah satu dari mereka, "Hey, Pete, berapa banyak uang yang akan saya dan Richie miliki minggu ini?" Orang lain melihat angka-angka di formulir dan berkata, "Tuan, Guo, total uang yang ada di tangan Anda dan Tuan kaya adalah $110.000 Kanada." Hanya $110.000 Kanada. Guo Lei merasa sedikit kecewa ketika mendengar angka ini. Meskipun dia saat ini menjadi orang kedua di grup, bos baru hanya memberinya 10% bagian. Lagi pula, dia bukan orang Italia, dan dia juga seorang sopir. Dengan memberikan saran untuk membunuh keluarga Claudia, dia bisa mendapatkan sertifikat investasi dan mendapatkan 10% sahamnya. Bahkan, dia sudah mencapai langit dalam satu melangkah. Di masa lalu, laba bersih yang tersisa untuk dia dan bosnya setiap minggu setidaknya $2 hingga $300.000 Kanada. Dia bisa mendapatkan $20 hingga $30.000 Kanada, yang dianggap sebagai kekayaan yang banyak, namun di luar dugaan. Ternyata turun sebesar ini, minggu, sangat pintar. Jadi, dia sangat terkejut dan bertanya, mengapa minggu ini jumlahnya sangat sedikit? Pihak lain buru-buru berkata, bisnis kasino semakin buruk akhir-akhir ini, dan pendapatannya menurun tajam. Gadis-gadis yang dijual sebelumnya tidak menjual apapun. Harga, pelanggan kelas atas hanya membutuhkan gadis yang bersih dan tanpa pengawasan. Dan hanya gadis seperti itu yang memiliki kesempatan untuk menjual dengan harga tinggi. Batch yang kami kirim langsung dijual melalui lelang. Guo Lei tidak bisa tolong pikirkan. Li Xiaofen, di matanya, hanya ada 2 gadis berkualitas tinggi di sekitarnya. Satu adalah Li Xiaofen, dan yang lainnya adalah sepupu jauhnya Claudia. Sangat disayangkan wajah Claudia terbakar parah sehingga satu-satunya gadis yang benar-benar berkualitas tinggi adalah Li Xiaofen. Awalnya, dia ingin punya pacar dengan Li Xiaofen, tetapi Li Xiaofen benar-benar tidak setuju dengannya, dan lambat laun dia kehilangan kesabaran. Jadi, dia berkata kepada pria itu dengan suara dingin, "Ada produk bagus malam ini, jika kita mendapatkannya, dia pasti akan dipilih untuk dilelang. Dan mungkin dia bisa dijual jutaan dolar, bagus." Lalu, orang-orang berkata dengan penuh semangat, hanya jika kami terus menyediakan pasokan berkualitas tinggi, pelelangan akan memandang kami dengan kagum. Jika tidak, kami perlahan-lahan akan masuk daftar hitam oleh pelelangan. Guo Lei mengangguk. Dan berkata pada dirinya sendiri, dia mengertakkan gigi dan berkata, sepertinya kita harus mengandalkan Xiaofen untuk kembali.
Setelah itu, dia bertanya lagi, apa yang terjadi di kasino akhir-akhir ini? Pihak lain menjawab, selama periode ini, banyak pelanggan besar dan pelanggan lama yang mengunjungi venue yang dibuka oleh Huabang. Pelayanan Huabang dikatakan lebih baik. Mereka tidak hanya merenovasi venue, tetapi juga membeli beberapa Maybach. Saat pelanggan pergi ke sana, mereka akan dijemput dan diturunkan oleh Maybachs, dan mereka akan mengurus makanan dan akomodasi setelah bermain untuk waktu yang lama. Selain itu, mereka telah menemukan beberapa gadis muda Eropa Timur dari Jalan Fengking hingga menemani pelanggan besar. Jika pelanggan kehilangan semua uangnya, mereka juga akan mengembalikan sebagian uangnya secara gratis agar pelanggan dapat kembali lagi, dan mereka juga lebih fleksibel dalam hal peminjaman. Orang-orang di bawah ini memiliki otoritas tertentu dan bisa mendapatkan keripik untuk pelanggan di tempat. Pada titik ini, pihak lain melihat ke arah Guo Lei dan berkata, Tuan Guo, apa yang dikejar pelanggan besar sekarang adalah pengalaman. Tidak masalah jika Anda kehilangan uang, kuncinya adalah berbahagia saat kalah. Dibandingkan dengan Huabang, tempat kami secara keseluruhan masih terlalu tua. Kami harus mengikuti perkembangan zaman. Jika tidak, jika ini terus berlanjut, semua tamu akan lari. Apakah kamu pikir aku tidak ingin mengikuti perkembangan zaman? Guo Lei menggosok pelipisnya dan berkata dengan sedikit kesal. Aku sudah memberitahu bos sejak lama, tetapi bos tidak mau menginvestasikan biayanya dan bertanya kami harus bersabar terlebih dahulu, dan saya tidak melakukannya. Ada cara. Guo Lei memiliki beberapa keluhan tentang bosnya saat ini. Alasan utamanya adalah bos baru saja memenangkan kekuasaan grup, dan yang terpikir olehnya hanyalah memasukkan uang ke kantongnya sendiri terlebih dahulu. Oleh karena itu, dia sama sekali tidak tertarik jika diminta merelakan sementara keuntungan langsungnya dan menggunakan uangnya untuk investasi jangka panjang. Melihat bosnya tidak mau membayar, Guo Lei tidak dapat membujuknya lagi, jadi dia hanya bisa melihat bisnis kasino semakin buruk. Saat ini, ponsel Guo Lei tiba-tiba berdering. Dia menunduk dan terkejut saat mengetahui bahwa penelepon itu sebenarnya adalah sepupunya, Claudia, yang selama ini mengabaikannya. Jadi, dia mengangkat telepon sambil tersenyum dan bertanya, "Hei, sepupu, angin apa yang bertiup hari ini? Bagaimana Anda bisa ingat untuk menelepon saya?" Claudia berkata dengan ringan, "Sepupu adik Fan, Tuan Ye, bertanya kepada saya secara pribadi di mana dia bisa memainkan dua kartu. Saya tidak kenal orang lain, jadi saya hanya bisa bertanya kepada Anda." Guo Lei tidak ragu dan berkata sambil tersenyum, "Haha, saya ingin bermain kartu. Ah, itu tidak mudah. Kami memiliki tempat kami sendiri dan membiarkan dia bermain." Setelah mengatakan itu, Guo Lei menambahkan, "Ngomong-ngomong, Anda harus memberitahu dia bahwa kami bukan tempat untuk perkelahian kecil-kecilan. Setelah memasuki tempat tersebut, Anda dapat menukar chip dengan harga mulai $10.000 Kanada." Claudia berkata dengan santai, "Tuan Ye tidak kekurangan uang. Dia adalah pemilik kapal besar yang bergerak di bidang pelayaran jarak jauh. Kali ini dia datang ke Kanada untuk membeli kapal kargo dari Vancouver." Beli kapal barang, Guo Lei sangat gembira saat mendengar ini. Pengangkut bukanlah sesuatu yang bisa Anda mainkan begitu saja setelah berbicara. Sebuah kapal kargo yang mengarungi lautan secara acak akan menelan biaya setidaknya puluhan juta dolar, dan sebuah kapal khusus yang mengangkut gas cair atau sejenisnya dapat menelan biaya ratusan juta dolar. Oleh karena itu, dia langsung menyimpulkan bahwa sepupu Li Xiaofen pasti sangat kaya. Bagi operator kasino, orang favoritnya adalah orang-orang kaya. Di mata mereka, setiap orang kaya adalah domba gemuk yang menunggu untuk disembelih. Kalau operasinya bagus, satu orang bisa membunuh jutaan orang. Ini hanyalah kasino bawah tanah di Vancouver. Jika ini adalah kasino top di Las Vegas, bukanlah hal yang aneh untuk mendapatkan VIP dan mencuri ratusan juta dolar. Jadi, dia langsung tersenyum dan berkata, "Oke, kalau begitu tanyakan padanya kapan dia ingin bermain." Claudia berkata, "Tuan Ye berkata bahwa pada jam 9 malam, kamu harus menjemputnya di rumah Bibi Li." "Kamu ingin aku menjemputnya?" Guo Lei tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Berpikir dalam hati, dia adalah orang kedua di grup, jadi dia memintaku untuk menjemputnya. Bukankah nada suaranya pria bernama Ye agak berisik?
Saat ini, Claudia berkata, Tuan Ye mengatakan bahwa ketika kita sampai di kasino, kita akan menukar chip dengan 100.000 dolar Kanada. Oke, saya akan mengambilnya. Setelah mendengar 100.000 dolar Kanada, Guo Lei setuju tanpa ragu-ragu. 100.000 dolar Kanada bukanlah jumlah yang kecil. Selain itu, menurut peraturan kasino, jika 100.000 dolar Kanada hilang di kasino, operator junket akan mengambil 5% dan pengantar akan mengambil 20%. Yang disebut operator junket adalah seorang pemuda yang mengikuti pelanggan dan membantu mereka menukar chip. Namun, begitu operator junket terlibat sampai batas tertentu dan memiliki sumber daya pelanggan yang cukup besar di tangannya, dia akan berubah menjadi mitra senior dari kasino. Yang paling tidak dimiliki sebagian besar kasino adalah pelanggan, terutama pelanggan berkualitas tinggi yang menghabiskan banyak uang. Oleh karena itu, mereka bersedia mengambil 20% hingga 40% komisi untuk diberikan kembali kepada operator dan pengantar junket, demi menjaga kasino, basis pelanggan dan pendapatan. Kasino-kasino di bawah grup Italia memberikan 20% kepada pengantar, yang sebenarnya cukup pelit. Di Las Vegas, kasino-kasino besar akan memberikan 40% sebagai komisi untuk saluran pengenalan guna menarik lebih banyak pelanggan. Oleh karena itu, dalam kehidupan, banyak teman orang kaya yang selalu suka memperkenalkan mereka ke kasino kelas atas untuk berjudi, hanya untuk membuat teman kaya kehilangan lebih banyak uang sehingga mereka bisa mendapatkan lebih banyak biaya pengenalan, itu saja. Bagi Guo Lei, karena dia adalah klien yang diperkenalkan kepadanya oleh Claudia, dia pasti tidak akan memberikan bagian kepada Claudia, melainkan akan langsung melewati Claudia dan mengambil saham tersebut sebagai miliknya. Dan jika dia bertaruh dengan Ye Chen malam ini, dia akan berperan sebagai operator junket. Tidak peduli berapa banyak kekalahan Ye Chen, dia akan mengambil 25% terlebih dahulu. Setelah mengambil 25% ini, 75% sisanya dimasukkan ke dalam pendapatan kasino, dan dia masih dapat mengambil 10%. Oleh karena itu, ketertarikan Guo Lei segera dibangkitkan oleh Ye Chen. Bukankah ini dewa kekayaan yang datang ke rumah Anda? Dia tidak sabar untuk membunuh Ye Chen dengan keras. Jika Ye Chen bisa kehilangan jutaan dalam permainannya sendiri, dia akan menghasilkan banyak uang. Sisi lain, Ye Chen menggunakan rekening dolar asnya untuk dengan mudah menarik uang tunai sebesar 300.000 dolar Kanada dari bank dekat Chinatown. Malam ini, dia berencana pergi ke tempat Guo Lei dan kehilangan 300.000 itu. Setelah itu, dia kembali ke toko serba ada, dan setelah menunggu beberapa saat, Bibi Li membuka pintu dan masuk sambil membawa tas non-anyaman di video kemarin. Li Xiaofen segera menarik Ye Chen untuk menemuinya, dan berkata dengan penuh semangat, Bibi Li, lihat siapa yang datang. Bibi Li mendongak dan melihat Ye Chen, matanya melebar, dan butuh beberapa saat untuk bereaksi. Pada awalnya, Bibi Li secara alami dalam suasana hati yang sangat bahagia. Dia hendak bertanya pada Ye Chen mengapa dia datang begitu cepat. Tetapi saat dia berbicara, dia menyadari bahwa identitasnya dengan Ye Chen tidak lagi seperti dulu. Jadi dia dengan cepat setelah mengendalikan emosinya, dia berkata dengan hormat, Tuan, mengapa kamu datang sepagi ini? Ye Chen sedikit terkejut dan berkata dengan cepat, Bibi Li, mengapa kamu begitu sopan padaku? Bibi Li berkata dengan serius, kamu adalah tuan muda, aku adalah pelayannya. Sebelum dia sempat mengucapkan kata pelayan, Ye Chen segera berkata, Bibi Li, kamu membesarkanku, di mataku, kamu adalah ibu dari kami anak-anak, tidak peduli apa identitas saya, itu tidak sepenting hubungan ini, jadi di depan Anda, saya bukan tuan muda, saya akan selalu menjadi anak Anda. Bibi Li tiba-tiba menjadi terjerat. Faktanya, bukan hanya Ye Chen yang berterima kasih padanya, dia juga berterima kasih kepada Ye Chen. Ketika Tang Sihai merekrutnya ke panti asuhan, dia adalah satu-satunya karyawan di panti asuhan yang tidak mengetahui apa-apa. Namun, Tang Sihai tidak pernah memperlakukannya dengan buruk dalam hal pekerjaan sehari-hari, kehidupan, dan tunjangan kesejahteraan. Kemudian, sayangnya dia menderita uremia. Pada akhirnya keluarga Ye lah yang mengirimnya ke Yanjing, mencarikan sumber ginjal yang cocok untuknya,
dan menyewa dokter transplantasi ginjal terbaik di negeri itu untuk melakukan operasinya. Bahkan pemulihan pasca operasi adalah perawatan tingkat tertinggi yang tidak dapat dibeli dengan uang, dan bahkan bintang-bintang kaya dan terkenal pun mungkin tidak dapat menikmatinya. Belakangan, terjadi perubahan besar di rumah kesejahteraan. Tang Sihai tidak hanya memberinya paket pesangon yang besar, tetapi juga membantunya dan Li Xiaofen mengajukan permohonan imigrasi dan meminta seseorang membelikannya rumah mewah di Kanada. Selain itu, Bibi Li juga menerima biaya hidup sebesar 30.000 dolar Kanada setiap bulan, yang cukup baginya dan Li Xiaofen untuk hidup sejahtera di sini. Di matanya, semua ini berkat Ye Chen. Oleh karena itu, sekarang dia melihat Ye Chen lagi. Dia memiliki perasaan yang berbeda dibandingkan saat dia melihat Ye Chen di video. Pada saat dia benar-benar melihat Ye Chen berdiri di depannya, rasa terima kasih dan rasa hormat masih ada di hatinya. Namun, dia sangat bermasalah ketika dia melihat bahwa Ye Chen tidak bersikap seperti tuan muda dan bahkan menghormati dirinya sendiri seperti biasa. Pada saat ini, Li Xiaofen dengan sedih berkata kepada Bibi Li, jika kamu begitu sopan dan belak-belakan kepada saudara Ye Chen di masa depan, maka saya tidak bisa memanggilnya saudara Ye Chen dan saya harus mengganti nama saya kepadanya, Tuan Muda, tapi di mataku, dia adalah saudara laki-laki Ye Chen yang tumbuh bersamaku dan mencintaiku seperti saudara sejati. Bibi Li tercerahkan ketika dia mendengar ini dan buru-buru menyeka air yang tumpah darinya. Sudut matanya dengan air mata berlinang, dia berkata sambil tersenyum, "Oh, aku sangat tua dan bingung." Setelah mengatakan itu, dia dengan cepat menatap Ye Chen dengan wajah gembira dan berkata dengan gembira, "Ye Chen, Bibi senang sekali kamu datang ke Kanada. Kamu sudah lama tidak mencicipi masakan Bibi kan? Bibi akan memasakkan makanan besar untukmu di rumah malam ini." Kedatangan Marvin membuat Bibi Li sangat bahagia. Dia meminta Li Xiaofen menutup toko lebih awal dan membawa Ye Chen, Li Xiaofen, dan Claudia ke pasar untuk membeli bahan-bahan. Di pasar, Bibi Li tidak lupa membeli sepotong bahan khusus ketika dia melihatnya, mengatakan bahwa dia harus membuat makan malam mewah untuk memberi makan Ye Chen. Setelah Ye Chen membeli bahan-bahannya, dia masuk ke mobil Li Xiaofen dan menuju ke rumahnya di Vancouver bersama Bibi Li. Setelah Li Xiaofen datang ke Kanada, dia mendapatkan SIM dan membeli sedan Chevrolet bekas. Dia mengantar Bibi Li dan Claudia bola-balik antara rumah dan Chinatown setiap hari. Ye Chen tidak menyangka Li Xiaofen akan membeli mobil bekas kelas bawah, dan mau tidak mau bertanya padanya, "Xiaofen, mengapa kamu tidak membeli mobil yang lebih baik?" Li Xiaofen berkata sambil tersenyum, "Mobil hanyalah alat transportasi. Tidak perlu beli yang bagus. Mobil bekas murah, asuransinya murah, jadi bisa berhemat banyak, dan tidak perlu khawatir tentang goresan atau semacamnya. Mobil ini memiliki perpindahan yang kecil dan konsumsi bahan bakar yang lebih rendah, sehingga praktis." Ye Chen berkata dengan serius. Dia berkata, "Setidaknya beli mobil baru, saya akan memberikannya nanti." Li Xiaofen berkata dengan tergesa-gesa, "Saudara Ye Chen, tolong jangan beri saya mobil. Saya tidak akan mengendarainya bahkan jika Anda memberikannya kepada saya. Apa yang salah dengan saya? Tidak jelas. Saya dibesarkan di panti asuhan dan telah saya terbiasa berhemat sejak kecil. Saya tidak terlalu mengejar materi. Selain itu, hidup saya sekarang jauh lebih baik daripada saat saya di panti asuhan. Saya puas." Dia tersenyum dan berkata, "Mungkin aku tidak punya kehidupan untuk menikmatinya." Setelah mendengar ini, Ye Chen mengangguk dengan penuh empati. Faktanya, seperti Li Xiaofen, dia tidak mengejar materi secara khusus. Kalau dia sendirian, sebenarnya tidak ada kebutuhan pangan, sandang, papan, dan transportasi. Mobil tidak penting baginya. Sebenarnya, dia masih belum memiliki mobil sendiri. Dia biasanya mengendarai mobil Xiao Churan atau mobil Xiao Changkun ketika dia keluar. Adapun mobil yang diberikan kepadanya oleh orang lain, dia tidak tertarik sama sekali. Oleh karena itu, dia juga memahami ketekunan dan penghematan Li Xiaofen. Jika seseorang tidak memiliki kebutuhan materi yang tinggi, maka kondisi materi yang baik akan membuatnya merugi. Rumah yang dibelikan Tang Sihai untuk Bibi Li tidak jauh dari Chinatown.
merupakan komunitas Tionghoa terbaik dan termahal di dekat Chinatown di Vancouver. Ini adalah villa keluarga tunggal khas Amerika Utara. Walaupun villa ini hanya memiliki 2 lantai, namun mencakup area yang luas, memiliki halaman yang lebih luas dan ruang hijau di depan pintu, serta terasa sangat luas dan nyaman. Hal ini pun membuat Ye Chen hanya bisa menghela nafas. Area hijau setiap rumah tangga di komunitas tempat tinggal Bibi Li bahkan jauh lebih luas dibandingkan rumahnya di Thomson Yipin. Inilah kelebihan dari lahan yang luas dan wilayah yang jarang penduduknya. Seluruh komunitas dibangun dengan sangat jarang dan lebih terlihat seperti taman besar dengan lingkungan yang sangat baik. Hampir semua orang yang Anda lihat di komunitas ini adalah orang Tionghoa. Meskipun orang Tionghoa yang tinggal di sini tidak memiliki pengetahuan dasar bahasa Inggris, kehidupan mereka tidak akan terpengaruh sama sekali. Memang sangat bersahabat dengan imigran Tionghoa yang tidak memiliki dasar bahasa Inggris dan tidak bisa beradaptasi dengan kehidupan barat. Li Xiaofen memarkir mobil dan tidak sabar untuk membawa Ye Chen ke rumah untuk berkunjung. Rumah-rumah di Amerika Utara tidak diperbolehkan untuk dijual secara kasar. Pada dasarnya telah dihias sepenuhnya dan dilengkapi dengan peralatan rumah tangga sebelum dijual ke dunia luar. Oleh karena itu, rumah ini didekorasi dengan sangat baik, dan perabotan pendukung serta peralatan rumah tangga semuanya ada, dari merek internasional, dan nilai keseluruhannya sangat tinggi. Setelah Ye Chen mengunjungi rumah itu, dia cukup puas. Tampaknya Tang Sihai tidak memperlakukan Bibi Li dengan buruk. Rumah seperti itu pasti bisa dianggap sebagai rumah mewah di Vancouver. Begitu Bibi Li memasuki rumah, dia bergegas ke dapur untuk menyiapkan makan malam, dan Claudia mengikutinya untuk membantu. Ye Chen awalnya ingin membantu, tapi diusir oleh Bibi Li. Dalam kata-katanya, Ye Chen adalah tamu dari jauh, jadi tidak ada alasan untuk membiarkan tamu pergi ke dapur. Melihat sikap tegasnya, Ye Chen berhenti memaksa. Li Xiaofen mengambil kesempatan ini untuk mengajak Ye Chen mengunjungi villa. Pada pukul 8, Bibi Li, dengan bantuan Claudia, menyiapkan makan malam mewah. Li Xiaofen mengeluarkan sebotol jus dari lemari es dan berkata kepada Ye Chen sambil tersenyum, "Saudara Ye Chen, tidak ada yang minum di rumah, ayo gunakan jus saja." Ye Chen mengangguk, mengambil jus dan menuangkan 4 cangkir. Bibi Li sedang dalam suasana hati yang sangat baik. Dia mengambil gelas anggur dan berkata sambil tersenyum, "Ayo, mari kita minum bersama dan sambut Ye Chen ke Kanada." Li Xiaofen segera bertepuk tangan dan berkata sambil tersenyum, "Selamat datang saudara Ye Chen, dan saya harap Ye Chen akan datang ke Kanada. Saudaraku, silakan datang ke Vancouver untuk lebih sering bertemu kami di masa depan." Marvin mengambil cangkir dan berkata sambil tersenyum, "Terima kasih Bibi Li atas keramah tamahannya. Jika saya punya waktu di masa depan, saya akan sering datang ke sini." Claudia merasa sedikit tidak nyaman. Sekarang sudah gelap. Bahkan jika Ye Chen berubah pikiran dan ingin segera pergi bersama Li Xiaofen, saya khawatir itu menang tidak semudah itu. Oleh karena itu, pikirannya sama sekali tidak tertuju pada makan malam, melainkan dia berdoa dalam hati, berharap tidak ada kecelakaan malam ini. Pada saat ini, Li Xiaofen mengedipkan mata pada Claudia dan berkata, "Claudia, kamu bertemu dengan saudara Ye Chen untuk pertama kalinya hari ini. Ayo minum bersamanya." Claudia tersenyum sedikit dan mengangguk. Mengambil jus, dia berkata kepada Ye Chen, "Tuan Ye, saya ingin bersulang untuk Anda." Li Xiaofen buru-buru berkata, "Oh, jangan panggil dia Tuan Ye, sama seperti saya, panggil dia saudara Ye Chen." Kemudian, Li Xiaofen melihat ke Ye Chen lagi dan berkata dengan serius, "Saudara Ye Chen, saya memperlakukan Claudia sebagai saudara perempuan saya sendiri, dan saya adalah saudara perempuan Anda, dan Claudia adalah saudara perempuan Anda. Maka dengan kata lain, dia adalah saudara perempuan Anda, jadi Anda harus memperlakukannya seperti seorang saudara perempuan." Ye Chen melihat sekilas pikiran Li Xiaofen dan tahu bahwa dia pasti berharap dia akan membalaskan dendam Claudia, jadi dia sengaja menempatkan Claudia, saudara perempuannya, pada dirinya sendiri. Ye Chen sendiri juga mengagumi Claudia, seorang gadis kecil yang bernasib buruk namun pantang menyerah, dan sangat ingin memanfaatkan kesempatan ini untuk membantunya.
Jadi, dia menganggukkan kepalanya dan berkata sambil tersenyum tipis, "Dalam hal ini, Claudia akan menyukai Xiaofen mulai sekarang. Panggil aku saudara, dan jika terjadi sesuatu di masa depan, katakan saja padaku secara langsung. Aku siapapun yang bisa membantumu pasti akan membantu." Claudia ragu-ragu sejenak dan mengangguk dengan penuh emosi. Tapi begitu saudara laki-laki Ye Chen membuka mulutnya, dia menelannya kembali. Dia adalah gadis yang bergerak lambat dengan temperamen dingin dan kesepian, jadi sulit baginya untuk melepaskan semuanya sekaligus. Namun, hatinya memang penuh rasa terima kasih kepada 3 orang di depannya. Tak perlu dikatakan lagi, Bibi Li dan Li Xiaofen, Ye Chen bisa mengucapkan kata-kata ini saat pertama kali bertemu dengannya, yang benar-benar membuatnya merasa terlindungi. Dia adalah kakak perempuan tertua di keluarganya. Dia tidak mendapat perlindungan dari saudara laki-lakinya sejak dia masih kecil, tetapi dia memiliki 2 adik laki-laki yang membutuhkannya untuk merawat mereka. Meskipun dia memiliki karakter yang sangat kuat dan sangat baik dalam mengurus orang lain, dia sering seperti gadis kecil lainnya. Jauh di lubuk hatiku, aku berharap memiliki kakak laki-laki yang bisa menjaga dan melindungiku. Apalagi setelah perubahan besar dalam keluarga, kebutuhan ini ada di hatiku menjadi lebih kuat. Ini mengingatkannya pada apa yang terjadi di toko serba ada hari ini. Ketika Huang Xinyu membawa Li Haoyang dan 2 pengikutnya ke toko serba ada untuk menindasnya, Ye Chen lah yang mengambil inisiatif untuk berdiri dan melindunginya. Namun, dia tidak pernah mengerti metode apa yang digunakan Ye Chen untuk membuat Li Haoyang, yang selalu patuh pada Huang Xinyu, tiba-tiba tampak kehilangan akal sehatnya. Sepertinya Li Haoyang impulsif, tetapi dia merasa segala sesuatunya tampak tidak sesederhana itu. Bersambung.